Iya. Tapi masing-masing dokter itu berbeda-beda cara penjualannya. Kalau saya dan teman-teman lain mayoritas ya, kami menjual apa yang dibutuhkan pasien. Terkadang pasien itu bukannya kita bilang sok tahu ya, tapi dia mendapatkan influence dari YouTube, dari temannya, kamu begini aja. Padahal masing-masing case di wajah pasien misalkannya itu berbeda-beda kebutuhannya, jadi tidak bisa disamakan. Ini adalah isu atau masalah buat kami. Kenapa? Karena klinik sekarang itu diselewengkan, diselewengkan menjadi klinik. Padahal di dalamnya adalah tenaga kerja yang bukan dokter. Bisa ada juga tenaga medis, tapi bukan dokter, misalkan perawat dan bidan. Hanya sebatas itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pemirsa, senang sekali kita jumpa lagi dalam program kami Tanya Dokter yang merupakan kerjasama Rilis ID TV dengan IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Kali ini narasumber saya ini kayaknya pas banget. Pasti para perempuan pada suka nonton ini. Beliau adalah ketua dari Perdawiri atau Persatuan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia. Beliau adalah Dr. Ima Ratnadewi. Halo dok. Halo Mbak. Senang banget bisa ketemu lo hari ini. Ini sebenarnya obrolannya panjang. Nanti kita dibikin part to part ya. Per episode ya. Biar selesai. Dan tema kita pemirsa hari ini adalah memilih klinik estetik dengan tepat. Nah loh kan jangan sampai salah memilih klinik estetik. Tadinya mau cantik, malah jadi bikin masalah. Iya, betul. Dok, kenapa dok milih ini dok? Entar deh, saya mau tanya dulu deh. Ini Perdawiri ini adalah persatuan dokter khusus untuk estetika? Sebenarnya tidak khusus untuk estetik, karena di situ di dalamnya kita mempelajari tentang anti-aging, wellness, regeneratif. Yang terpenting adalah yang paling banyak mayoritas di Indonesia dan di kota-kota negara-negara lain itu estetik. Cuman di sini misalkan spesialis obgyn juga bisa, karena di sini ada wellness dan regeneratifnya. Terus itu anti-aging sudah pasti, terus tuh bisa jadi spesialis yang dokter olahraga. Oh gitu? Ya, dokter keluarga juga bisa sebenarnya. Tapi memang mayoritas di sini kita mempelajari estetik dan itu memang menjadi viral ya di Indonesia gitu. Ini hal ini juga pas banget ya, lagi rame-ramenya salah pilih skincare dan lain-lain ya. Karena mungkin usia juga skincare juga menentukan usianya pas nggak dipakai di usia ini. Gitu juga ya? Iya benar. Dok, pertanyaan pertama. Sebenarnya kalau kita pengen cantik itu, ini kenapa sih ini harus yang anti penuaan? Sebenarnya usianya berapa nih kita hitungannya? Sebenarnya anti penuaan dulu ya. Dulu itu sudah mulai harus rajin perawatan untuk anti aging itu 40 tahun ke atas. Sudah mulai ada degeneratif ya, yang kelihatan banget sih sebenarnya sel-sel yang degeneratif itu adalah kulit yang paling kelihatan ya. Ya lemak-lemak berkurang, terus itu anatomis otot juga akan terjadi perubahan. Akan tetapi kesini-sininya terjadi pergeseran tuh. Aging, yang disebut aging itu sekarang tuh sudah mulai di 20-30 tahunan. Kenapa? Lebih cepat dia datangnya? Iya, kenapa? Pertama adalah konsumtif. Ya. Kita pola makan, udah itu pola penggunaan skincare dan lain-lain. Ternyata memang semenjak remaja kita banyak kesalahan. Misalnya apa dok? Yang paling gampang aja fast food. Remaja biasanya suka banget yang begitu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ya anak kita juga digampangkan dengan cara makan yang cepat, cara makan yang gampang, nanya itu. Apalagi sekarang bisa pesan antar. Iya, benar. Jadi sebenarnya kita itu makanan itu gampangnya itu real food sih ya. Real food itu apa aja ya, yang benar-benar diproses yang paling sederhana ya. Jadi diproses tidak sebegitunya sampai dia di frozen, sampai kita
kepada konsumen segala macam. Nah, itu prosesnya panjang, itu yang disebut fast food. Dan juga banyak sekali franchise ya, makanan-makanan yang viral-viral yang ya memang kita konsumtif setiap hari. Konsumsi setiap hari. Nah, itu paling yang membuat jadi lebih cepat. Itu salah satu contohnya kenapa kita mengalami aging lebih cepat dari biasanya. Dan itu fenomenanya itu udah terjadi sudah cukup lama, Dok? Oh, sudah lama. Ya? Sudah lama. Apalagi sekarang oksidan itu banyak banget ya, dari knalpot mobil, dari rokok ya. Penggunaan gadget juga itu sebenarnya akan mempengaruhi, sedikit mempengaruhi kualitas kulit kita. Mulai kalau yang dia kerja di lapangan ya kena sinar matahari itu juga itu sangat parah sih ya. Itu yang mempengaruhi kenapa aging sekarang dia lebih cepat daripada yang seharusnya. Ada kata terlambat nggak untuk kita ngurusin kulit? Sebenarnya terlambat, nggak usah dibilang terlambat ya. Yang penting ada niat. Selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Gitu. Kita mau tanya dulu tentang dokter estetika. Kalau dokter estetika itu apa sih, Dok, artinya? Dokter estetika itu adalah dokter yang bekerja di klinik yang menjual jasa dengan menawarkan tindakan estetika, apapun itu bentuknya. Dan sekarang itu banyak banget tindakan estetika yang kami tawarkan. Dia bukan dokter spesialis kulit? Sebenarnya di klinik estetik itu lebih baik ada dokter spesialis kulitnya. Di kota-kota lain mungkin klinik estetik itu dokter penanggung jawabnya adalah dokter spesialis kulit, atau kita sebut sekarang SPDVI, bukan SPKK lagi. Sekarang namanya SPDVI. Jadi di kota-kota besar, misalkan di Bandung, itu dokter penanggung jawabnya adalah spesialis DVI. Tapi kalau untuk di Bandar Lampung dan Lampung sekitarnya, dokter penanggung jawab masih bisa dokter umum. Dan ini dokter estetika ini dokter umum yang pendidikan tentang estetika gitu ya? Kami bukan hanya dokter umum lulus lalu bekerja, begitu tidak. Kami sampai sekarang pun saya menjalani beberapa pelatihan karena saya pun harus update dengan tindakan-tindakan yang terbaru, karena setiap tahun kan ada pergantian atau perubahan dan lain-lain ya. Jadi untuk saya khususnya pada saat lulus kuliah, koas dan lain-lain, menjalani sampai mendapatkan gelar dokter. Setelah itu saya mendapatkan harus menjalani pelatihan basic estetik dulu. Ya, kami menjalani 100 jam pelatihan. Kemudian itu kami menjalani pelatihan-pelatihan advance, itu yang lebih tingkatnya lebih serius lagi untuk menjalani tindakan-tindakan estetik yang lebih lanjut lagi. Setelah itu baru boleh buka praktek. Setelah itu baru boleh praktek. Itu pun harus tetap belajar. Long lasting lah pokoknya belajar. Iya, betul ya. Jadi biar pemirsa juga tahu nih, terutama para perempuan, kenapa kita pilih tema ini? Tadinya pengen cantik malah jadi masalah gitu kan. Jangan salah pilih klinik gitu kan. Harus tahu juga apa yang dimaksud dengan dokter estetika. Nah, sekarang kalau klinik estetika itu apa, Dok? Nah, klinik estetika sendiri adalah suatu badan usaha atau kita sebut klinik ya. Klinik kalau sekarang estetika itu disamaratakan sama klinik Pratama. Klinik Pratama itu ya kalau kita berobat ke dokter umum, punya apoteknya, kita tebus obat dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena kami akan disamaratakan dan kami akan menjalani akreditasi seperti klinik Pratama biasa. Jadi kami tidak spesial. Nah, yang spesial adalah kami ada tindakan estetik, tindakan medis tapi yang estetik. Kalau estetik itu mencakup apa aja sih, Dok, sebenarnya estetik itu? Kalau bagian kecantikan wajah tidak, ya? Slimming juga bisa. Slimming juga bisa. Ya. Kami sebenarnya kalaupun mau lebih advance lagi, itu banyak. Yang penting tahu batasannya. Kami tidak melakukan tindakan yang dokter bedah plastik lakukan. Itu tidak boleh. Yang bisa dilakukan paling tinggi apa oleh dari klinik ini sebenarnya? Kalau kami peresapan krim ya, krim wajah, misalkan dia keluhannya akne atau melasma, itu sudah pasti. Terus itu ada tindakan suntikan-suntikan, misalkan ada suntikan akne, ataupun untuk anti-aging kita ada skin booster, kolagen stimulator. Terus lebih meningkat lagi kita ada usaha untuk contouring. Contouring itu membentuk. Misalkan hidungnya kita bilang kurang mancung, kurang presisi, atau wajahnya itu asimetris, kami bisa membentuk. Bisa. Ya.
Kan itu bukan operasi ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Kami tidak melakukan satu operasi, tidak boleh juga ya, karena operasi itu kan harus dilakukan di ruangan yang steril, steril banget. Dan kami dilakukan dengan semi steril, jadi memang tidak sembarangan, tapi memang ada batasan-batasan tertentu yang kami tidak boleh lakukan. Kalau facelift itu apa, Dok? Kalau facelift itu pengencangan wajah, tapi itu di klinik boleh? Nah, facelift yang disebut di sini facelift yang seperti apa? Kalau untuk pengencangan wajah, kami hanya boleh menggunakan benang. Oh, tanam benang gitu ya? Tanam benang dan tarik benang. Kalau untuk facelift, untuk pengencangan wajah kita menggunakan tarik benang dan hanya itu. Tidak boleh ada upaya pembedahan, buang-buang kulit dan lain-lain, itu tidak boleh. Gitu. Itu ranahnya bedah plastik. Gitu. Tanam benang itu berapa lama, Dok, berlakunya? Kalau tanam benang juga tergantung dari kolagenitas kulit masing-masing ya. Gitu, beda-beda. Ya. Kalau untuk facelift sendiri biasanya tarik benang itu digunakan khusus untuk usia 40 tahun ke atas. Yang sudah mulai aging, sudah mulai shagging kulitnya, nah itu baru boleh tarik benang. Kalau belum, tidak perlu diupayakan itu. Jadi tidak melayani yang udah cakep dibikin tambah cakep lagi gitu. Tapi banyak itu, banyak. Karena memang seperti itu sudah jadi tren ya? Iya, sudah menjadi cantik ya? Iya, sebenarnya kayak influencer, public figure segala macam itu sebenarnya modalitas. Itu modalitas yang mana kalau dia operasi plastik memang butuh waktu lama, waktu rehat, terus gitu ya, waktu dia harus keluar kota, misalkan dia memang percaya sama dokter yang ada di luar kota, karena kita masing-masing percaya sama dokter ya, masing-masing ya. Jadi waktu mereka agak kurang mendapatkan leluasa untuk menjalani operasi-operasi seperti itu, makanya klinik estetika pilihannya. Jadi lebih ringkas, lebih murah juga untuk budgetnya. Gitu. Sebelum sampai ini kita bagaimana cara memilih klinik estetika yang baik. Kalau kita melakukan OP, ya itu kan ada yang dirubah-rubah ya, Dok ya? Iya. Itu sebenarnya ada resiko negatifnya nggak sih, Dok, di kemudian hari atau gimana? Iya, sebenarnya setiap tindakan itu ada resikonya. Even misalkan kayak sunat, ya, atau buang kutil atau gimana-gimana, semua resiko tindakan itu pasti ada. Ya, yang paling minimal adalah bengkak, ya, terjadi infeksi atau reaksi alergi. Itu paling gampangnya. Jadi kalau misalkan dia berobat apapun itu keluhannya, kalau ada terjadi reaksi yang tidak diinginkan, dokter juga nggak mau yang repot untuk ngurusi efek sampingnya. Kita mau, kita mau pasien pulang dengan senang dengan hasil yang puas. Tapi kalau dia balik lagi dengan keluhan tertentu atau keluhan lanjut, kami juga was-was ya. Tapi itu pun pasti ada ketidaksengajaan dari kami dan juga pasien untuk perawatan lebih lanjutnya. Nah, kalau seperti itu, maaf bilang masyarakat awam bilangnya kami malpraktek. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ada efek samping. Ya, kecuali ada gejala-gejala lain yang di luar dari itu ya. Nanti kan investigasi dari ID itu bisa membantu kami. Itu kesalahan dari siapa. Gitu. Sebenarnya, Dok, ketika ada pasien datang nih, saya misalnya, Dok, saya udah usia 50 nih, Dok, saya pengen kelihatan cantik dan lain-lain. Itu sebenarnya untuk ngapa-ngapain itu kan hasil dari konsultasi ya? Sebaiknya ngapain? Iya, benar. Gitu. Jadi gini, saya sendiri ada bekerja di klinik lain, ya. Jadi kami memang ada, ya, tidak menutup kemungkinan kita akan menjual treatment. Tapi masing-masing dokter itu berbeda-beda cara penjualannya. Kalau saya dan teman-teman lain mayoritas ya, kami menjual apa yang dibutuhkan pasien. Terkadang pasien itu bukannya kita bilang sok tahu ya, tapi dia mendapatkan influence dari YouTube, dari temannya, kamu begini aja. Padahal masing-masing case di wajah pasien misalkannya itu berbeda-beda kebutuhannya, jadi tidak bisa disamakan. Nah, sekarang lagi ramai juga nih, Dok, tentang skincare ya, skincare yang dijual secara online, sementara kita nggak pernah ada jaminan itu. Kalau kita datang ke klinik kan dokternya kan periksa langsung nih. Benar.
Kalau ini kan enggak gitu. Iya. Sebatas coba kirim fotonya, kalau nggak salah gitu doang ya. Iya. Kirim. Ketika itu bermasalah, nggak cocok, terus kita harus nggak bisa komplain kan? Iya. Lu beli sendiri kok, kita nggak paksa. Iya, Nah, benar. gitu. Sebenarnya kalau dari dokter pribadi mewakili dari Perdaweri ini menganjurkan tidak seperti itu. Sebaiknya gimana gitu? Iya, sebenarnya kasus overclaim lah ya, kita bilang ya, yang beredar di luar sana bilangnya overclaim. Sebenarnya itu di tahun lalu itu viral banget. Dari beberapa dokter itu yang ya justru dokter malah ya? Iya, Yang pro kontra mengeluarkan ya sebenarnya kayak gitu ya kasusnya ya. Saya persingkat aja karena itu panjang sekali. Saya persingkat aja. Memang banyak influencer atau public figure membuat nama mereka sendiri. Iya, menjual nama. Iya, menjual nama. Misalkan namanya ABC gitu ya. Dia buatlah namanya itu ABC, krim ABC. Sebenarnya mereka benar. Yaitu dia maklon ke pabrik. Jadi ada salah satu farmasi dia menawarkan jasa maklon. Maklon itu boleh tinggal ganti nama dia gitu ya. Ganti nama tapi didaftarkan di Haki. Jadi krim ini dengan Bepom ini adalah nama ABC, benar. Tapi diselewengkan oleh beberapa oknum. Jadi yang maklon itu adalah yang memang Bepom. Yang memang bahan aktifnya tidak harus dengan resep dokter. Seperti yang di luaran sana di marketplace atau di toko-toko kosmetik dijual bebas, itu boleh, diperbolehkan. Akan tetapi ya itu tadi, para produsen tadi atau mungkin kesalahan dari pabriknya menawarkan yang di luar dari itu. Yang mana memang untuk flek sendiri, untuk melasma itu 80% persentase di Indonesia banyak karena memang matahari kita seperti itu. Jadi pada saat diselewengkan krim-krim yang tadi yang seharusnya diracik dan diresepkan oleh dokter itu dijual bebas. Nah, itu yang menjadi bahaya untuk kita yang gampang untuk diresepkan, gampang untuk dibayarkan, dibeli dengan hanya konsultasi via WA. Itu yang ada sih yang mungkin kulitnya cocok ya bagus jadi hasilnya. Ya, memang sebenarnya resep-resep tersebut memang bagus sebenarnya ya. Dan kami juga apalagi SPKK itu resep-resepnya sudah menjadi top one lah ya. Itu sebenarnya bagus. Asal dengan resep dokter. Dan itu pun ada tingkat-tingkatannya. Mereka harus tahu dosis-dosis, oh yang ini dia harus dipakai dosis ini, dosis ini dipakai dosis ini. Dan mereka tahu, dokter-dokter harus tahu itu cara memberhentikannya di bulan keberapa. Tapi kalau dijual bebas, itu tidak terus-terusan. Kalau saya cocok, oke saya pakai. Padahal kan itu tidak boleh. Begitu ya. Itulah kenapa pemirsa kita perlu tahu cara memilih klinik estetika yang bagus, yang baik. Nah, sekarang gimana caranya dok? Tipsnya? Nah, gimana caranya? Ya, yang pertama-tama sebenarnya klinik estetik yang sudah saya bilang ya, boleh dan lebih baik itu SPKK atau SPDVI. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga ada di situ. Tapi lihat dulu riwayat-riwayat atau histori-histori. Sekarang kan gampang ya. Testimoni lah ya. Dari Google Map kita ketik klinik ini di luar, keluar semua testimoninya. Ada yang negatif, ada yang positif, itu pertama. Bisa jadi rekomendasi itu ya? Kita lihat historinya. Lalu yang kedua kita lihat dokternya siapa. Ya, balik lagi, kenapa saya mengangkat isu ini? Karena saya bilang ini isu ya Mbak ya. Kenapa saya nggak bilang ini hanya judul? Ini adalah isu atau masalah buat kami. Kenapa? Karena klinik sekarang itu diselewengkan. Diselewengkan menjadi klinik. Padahal di dalamnya adalah tenaga kerja yang bukan dokter. Bisa ada juga tenaga medis, tapi bukan dokter. Misalkan perawat dan bidan. Hanya sebatas itu aja. Iya. Masyarakat mungkin, oh dia kan tenaga medis, boleh dong dia memegang suntik-suntik dan menyuntik orang gitu ya, muka orang segala macam. Tidak segampang itu. Kami pun butuh melalui pendidikan bertahun-tahun agar menjadi pintar seperti ini. Jadi tidak sembarang tenaga medis melakukan tindakan estetik seperti ini dan tidak boleh. Apalagi misalkan ada bidan. Masyarakat awam
pasti tahu sih sebenarnya bidan itu hanya mengurusi orang partus, wanita hamil, melahirkan, tidak untuk wajah dan selingkuh dan lain-lain. Jadi, emang ada tuh bidan yang ngurusin itu? Banyak. Ternyata. Adapun mungkin kalian juga tahu 2 tahun yang lalu itu ada seorang biduan yang menyuntikkan filler. Oh iya, betul. Biduan. Betul. Iya. Ya, Mbak Novi yang sebagai wartawan pasti tahu beritanya ini biduan lebih parah lagi. Dan itu yang kejadiannya di mall ya? Enggak, di mobil. Oh, di mobil. Jadi dia membuat rekayasa mobil itu rekayasa seperti ambulan, jadi di situ ada bednya dan dia melakukan tindakan di situ. Berani banget ya? Ya, dan Mbak tahu itu rahasianya adalah beberapa bulan sebelumnya beliau itu adalah pasien saya, memang pasien saya dulu. Beliau itu yang biduan tadi itu meminta ajarkan saya untuk botok benang. Oh, begitu. Akhirnya dipraktekkan sendiri ya, Mbak? Nah, berani sekali untungnya memang saya mengajar beberapa teman sejawat, tapi untungnya saya tidak materialistis itu. Jadi saya tidak mengajarkan yang memang non dokter, even itu perawat atau bidan. Jadi hati-hati, harus tahu riwayat klinik, harus tahu riwayat dokter yang akan memegang kita. Dokternya dokter siapa, even itu SPKK ataupun dokter umum, ya. Kita bisa cek lah ya, misalkan di KKI itu beneran dokter atau bukan. Iya, betul. Ya, karena kami semua kalau memang dokter itu pasti akan terdaftar. Karena kita sekarang ini terpukau dengan iklan ya. Iya. Modelnya cantik, kulitnya bagus. Apa iya karena pakai produk itu? Iya. Memang banyak yang dipercaya karena memang cantik. Kalau di luar kota kan ada yang memang dia dermapen sampai berdarah-darah dan dia melakukan di hotel dengan gaun cantik dan memang outlooknya cantik banget. Jadi orang percaya dia adalah dokter padahal bukan. Mengerikan tuh. Terus tuh yang ketiga itu yang terpenting adalah izin klinik. Izin klinik gimana sih kita cara nanyanya? Biar tahu. Kan nggak mungkin kan kita datang, ini berizin nggak kliniknya? Tersinggung lah pasti. Ya nggak perlu kita tanya. Karena izin klinik atau SIP atau izin klinik, izin perawat dan lain-lain, izin apoteker pun segala macam itu harus terpampang. Biasanya terpajang ya? Di front office atau di ruangan dokter. Jadi tidak perlu ditanyakan lebih lanjut, tinggal kita lihat aja. Tapi kalau tidak ada, itu yang dipertanyakan. Karena itu harus dipajang. Iya. Dok, misal kita udah datang ke klinik yang salah, tidak tepat, tiba-tiba terjadi sesuatu dengan kita boleh nuntut nggak, Dok? Sebenarnya kalau dibilang nuntut agak terlalu berat ya. Sebenarnya komplain. Iya. Dan komplain pun itu ada tahapan-tahapannya. Karena begini, kita melakukan satu treatment yang agak lumayan masif, ya. Jadi perawatannya pun harus ekstra, ya. Pertama-tama pasien datang, konsultasi dengan kita, apa yang perlu dilakukan, kami anjurkan jikalau pasien itu deal, mau, kita melakukan tanda tangan inform consent, ya. Itu sudah semua dokter sudah pasti inform consent. Inform consent, lalu kita treatment. Biasanya post treatment kami menjelaskan sepanjang lebar, seluas-luasnya, sejelas-jelasnya untuk menjaga after treatment mana yang boleh dan tidak boleh. Ya, setelah itu kami pantau, biasanya follow up namanya ya, kami pantau gimana keadaannya, ya. Misalkan mereka mau memberikan testimoni, ya itu lebih baik ya. Terus sebelumnya juga kita mendapatkan foto before after dengan persetujuan pasien mau difoto atau tidak, jadi kelihatan hasilnya ini bagus atau tidak. Setelah itu misalkan ada kejadian yang di luar yang tidak diinginkan adalah efek samping, boleh dikonsultasikan kepada kami. Dan kami wajib menjawab secara bahasa orang awam, ya. Lalu kalaupun ada obat lanjut yang harus diminum atau dioles atau tindakan apapun, kami berikan. Lalu ada itu 0 hari sampai 7 hari. 7 hari sekian, sebenarnya kesepakatan itu masing-masing klinik itu pasti ada SOP-nya. Nah, kalau klinikku begitu, 7 hari kemudian
kita pantau lagi, follow up lagi. Jikalau masih berlanjut, kita lihat ini salahnya di mana. Kan kita nggak tahu. Kemungkinan besar bisa jadi terjadi di pasiennya yang tidak menuruti post treatment anjuran-anjuran yang tidak boleh segala macam kan. Kita wawancara ulang. Nah, sampai kita nemu titik kesalahannya itu di mana. Jadi disitulah kami bertanggung jawab akan hal itu. Tapi seperti itu. Iya benar. Tapi di luar itu sebenarnya kalau menuntut segala macam itu memang kecuali karena ya beginilah ya apa ya beratnya kami adalah ketika kalau dokter spesialis ya yang Mbak Novi kemarin wawancara dan lain-lain itu adalah penyakit. Jadi yang datang itu adalah orang sakit. Betul. Tapi kalau kami di klinik estetik itu mayoritas adalah orang sehat semua. Iya, sebenarnya yang sakit adalah di hati ya, kepercayaan diri sebenarnya yang sakit. Padahal yang datang banyak yang udah cantik juga sebenarnya dok ya? Iya sebenarnya itu. Jadi kami tuh sebenarnya berat untuk melakukan treatment di klinik estetik. Kenapa? Karena yang kita perbaiki adalah orang yang sudah cantik, ya. Kita hanya memperbaiki aja, tidak bisa merubah sebegitunya. Kita hanya memperbaiki aja, yang asimetris, yang tidak simetris, atau presisi, kurang bagus, kurang memenuhi kriteria dirinya sendiri. Nah itu kita hanya memperbaiki. Akan tetapi, tidak merubah. Iya, tidak merubah. Akan tetapi kalau pasien yang tadinya sehat tidak kenapa-kenapa, kita melakukan tindakan estetik, terjadilah efek samping yang tidak diinginkan, akan mengganggu kualitas hidupnya sebenarnya. Ya itu yang bikin berat. Dan itu memang di luar sana yang terkadang dalam tanda kutip tuh menuntut kami. Oh, gitu. Iya, menuntut kami. Gitu. Sebenarnya adanya kemarin rame-rame itu di media sosial itu berpengaruh juga nggak dok? Berpengaruh. Praktek dari sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan kami beratnya gini, kami memberikan edukasi dari satu pasien ke satu pasien berulang-ulang sampai mereka mengerti dan mendapatkan kepercayaan mereka. Sebenarnya simpel sih dok ya, kalau kita berpikirnya yang logis aja, ya datang ke tempat ahlinya gitu loh. Iya. Lu mau berobat, ya ke dok sakit dokter anak ya ke dokter anak. Gitu. Iya. Sakit dalam penyakit dalam. Kalau pengen cantik ya lu datang ke klinik estetik atau dokter spesialis kulit kan gitu ya. Iya. Kalau kita beli kita nggak bilang abal-abal ya, karena banyak juga yang testimoninya bagus gitu kan. Tapi ketika itu bermasalah pas kita pakai, yang bertanggung jawab siapa? Nah, kan gitu kan? Itu yang kami alami. Iya. Misalkan yang paling banyak sekarang itu tindakan contouring, itu karena viral banget. Contouring itu ngapain dok? Contouring itu membentuk. Jadi misalkan hidung kurang mancung, gitu, atau pipinya kurang tirus, atau kurang volume segala macam ya, bibirnya kurang tebal atau dagunya sangat rata, itu kami membentuk ya contouring. Disitulah makanya isu ini saya buat ya, saya angkat ya, alhamdulillahnya ini ada media untuk untuk menjelaskan. Jadi kami itu tidak sedikit mendapat keluhan pasien-pasien dan kami terpaksa untuk harus meluruskan untuk mengobati, merehab ulang ya, untuk memperbaiki wajah-wajah mereka yang dibuat, ya sebenarnya jadi korban sama oknum-oknum yang aku bilang tadi ya, sama yang non dokter, dan kami itu berat banget di situ. Jadi itulah pentingnya tahu bagaimana cara memilih klinik estetik yang benar. Karena mungkin ya, saya nggak tahu deh. Mungkin ada juga klinik estetik tapi yang syarat-syarat tadi tidak terpenuhi. Iya. Misalnya izinnya nggak ada. Iya, benar. Itu ada, mungkin benar, ya? Ada. Iya. Pasti ada. Hanya bermodal karena ketenaran si sosoknya itu, jadi orang jadi percaya bahwa bisa cantik seperti itu, mungkin ya dok ya. Gitu. Jadi mulai dari sekarang nih pemirsa, ibu-ibu semuanya, adik-adik, gadis-gadis harus pintar cara memilih klinik estetik. Khawatirnya di kemudian hari ada nggak sih dokter misalnya gini, dia pakai nih satu produk A ya, yang tidak konsul ke dokter ya, cocok gitu, taruh misalnya produk ABC tadi. Di kemudian hari ketika usianya udah masuk 40-50, jadi berpengaruh, ada nggak tuh dok? Ada. Efeknya di kemudian hari? Ada. Jadi memang ada
efek-efek yang dia alerginya efeknya cepat, ada efeknya lambat. Oh ya. Kebanyakan memang kalau kulit orang Asia itu memang sedikit kuat atau bandel, ya. Lawan ya. Iya, untuk flek misalkan pakai paket yang ABC bagus. Dan dia teruskan tanpa ada resep dokter, tanpa ada kontrol dari dokter. Dia teruskan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Tapi jenis obatnya atau isi obatnya tidak dibuat untuk diperpanjang. Oke. Sementara dia pakainya bertahun-tahun. Iya. Ya? Nah, efeknya mungkin 5 tahun tidak kelihatan. Akan tetapi nanti di 10 tahun atau bahkan di usia lebih lanjut, itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya apa? Misalkan yang paling gampang aja, dia kena matahari panas. Oh panas. Kena matahari merah, kayak udang rebus, dan itu hanya di wajah aja. Akhirnya jadi hitam, jadi gosong. Nah. Jadi dia lebih sensitif. Yang awalnya kulit orang Asia itu kuat-kuat. Karena memang kita sudah terpapar sudah terpapar dengan matahari itu dari kecil. Beda kan dengan misalkan kalau orang bule ke Bali itu sengaja berjemur. Iya, seharian itu dia bisa terbakar. Kalau kita ya hanya hitam aja. Nah, makanya dari situ dia menjadi sensitif di kemudian harinya. Nah, itu yang agak sulit diperbaiki nanti. Agak sulit. Apalagi amit-amit ya. Kalau sudah sensitif, kita terpapar matahari itu merah, terpapar matahari itu langsung panas, segala macam, tidak sedikit kemungkinan kita akan menjadi kanker kulit. Waduh, gitu. Karena bariernya tuh udah rusak. Tidak ada untuk menyaring sinar UV lagi gara-gara. Ada juga dok klinik dulu sih teman-teman saya tuh bilang gini. Kalau berhenti malah jadi bermasalah wajahnya. Nah, iya. Nah itu. Jadi dia ketergantungan sama produk itu. Iya benar. Itu jadi benar apa salah gitu? Iya. Kalau dulu memang untuk biasanya itu melasma ya atau flek ya. Nah, kalau dulu belum ada satu obat yang bisa menggantikan. Tapi kalau sekarang sudah banyak. Oh, udah banyak. Sudah banyak. Kalau dulu memang seperti itu. Kalau dulu memang topnya itu obatnya untuk melasma itu hanya itu, dan tidak ada yang bisa mumpuni untuk mengobati melasma atau flek yang tebal. Kalau sekarang udah banyak sekarang sudah banyak. Bisa ada pilihan-pilihan lain. Yang penting adalah tidak bisa instan. Misalkan untuk lepas dari itu malah jadi lebih kusam, ya pemakaian obat yang baru malah lebih kusam tapi lebih aman. Gitu. Pakai terus, kecuali ada keluhan alergi dan lain-lain, pakai terus sampai ada perubahan. Berapa lama tuh biasanya ada perubahan dok? Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Jadi harap bersabar, nggak ada krim ini nggak cocok. Karena ngerasa kusam langsung berhenti. Iya. Ini nggak cocok deh. Pemakaian berapa lama? 2 minggu. Nggak bisa seperti itu. Karena krim yang aman memang lambat progresnya, tapi memang aman. Gitu. Ya pemirsa, tadi kan dokter Ima udah bilang nih gimana cara memilih klinik yang bener. Udah gitu tahapan-tahapannya sudah disampaikan. Terus gini dok, kita yang tinggal di Lampung, khususnya di Bandar Lampung ini punya banyak sekali pilihan. Banyak sekali pilihan. Artinya sejauh ini sih aman lah, nggak ada yang komplain dan lain-lain. Jadi pemirsa ini harus tahu dulu masalahnya apa untuk datang ke klinik atau gimana dok? Jadi gini, tindakan estetik itu banyak. Treatment itu banyak sekali, dan masing-masing klinik punya namanya masing-masing, tidak bisa disamakan. Jadi misalkan klinik A ada Barbie Skin misalkan atau Baby Skin, itu adalah nama treatment, bukan nama produk, bukan nama itu hanya untuk penjualan mereka aja, yang ciri khas mereka aja. Jadi tidak bisa disamakan. Begitupun jenis-jenis treatment. Memang menjamur klinik-klinik sekarang, khususnya di Bandar Lampung ya, itu banyak banget adik-adik tingkatku membuka klinik estetik. Dan kami mempunyai spesifikasi masing-masing. Ya, ada yang memang bagus di alat. Jadi misalkan dia laser, mesin lasernya bagus, mesin HIFU-nya bagus, ya. Jadi kalau kita mau laser di klinik tersebut. Kalau laser ya. Makanya kita harus tahu riwayat klinik, riwayat histori klinik, ya.
Terus itu klinik A. Ada juga klinik B, dia terkenal dengan skin boosternya yang bagus. Bisa bikin glowing, pori-pori mengecil. Nah, kalau mau skin booster, klinik B. Oh gitu. Gitu. Ataupun misalkan dokter A, misalkan bagus untuk contouring, pilihlah klinik tersebut. Makanya klinik-klinik di Bandar Lampung ini banyak macam-macamnya, tergantung dari spesialisasinya apa. Gitu ya. Gitu. Terus gini dok, misal nih buat saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana yang nggak punya waktu atau mungkin budget untuk ke kliniknya nggak ada, untuk cari produk yang kita nggak usah sebut mereknya, cari yang bagaimana dok untuk perawatan wajah yang aman, sederhana, tapi mukanya ya aman lah gitu dok. Iya aman. Sebenarnya kalau misalkan untuk tindakan-tindakan atau pemilihan krim ya, yang paling aman itu adalah kita memakai krim atau bahan oles itu jangan sampai ada keluhan dulu. Nah, gatal misalnya. Iya, enggak. Misalkan aku ada flek, baru dia ke klinik. Nah, gitu. Sebenarnya perawatan itu dimulai dari usia muda. Harusnya ya. Harusnya. Perawatan apapun itu. Enggak harus kita ke klinik, suntik-suntik segala macam, enggak. Yang terpenting, yang paling gampang adalah sunblock atau sunscreen. Itu dulu. Itu modalitas kita yang paling utama. Gitu. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan oksidan-oksidan yang tersebar luas. Dan berbahaya ya. Matahari, asap kendaraan, lampu. Misalkan kita harus bekerja di depan kamera, di depan lampu, harus bekerja di depan handphone, laptop, komputer. Dan pun, jangan salah, sebagai ibu rumah tangga juga itu punya resiko untuk aging lebih cepat karena dia selalu masak setiap harinya. Asap kompor. Iya benar. Ya. Jadi dok, ngapain aku pakai sunblock? Aku kan cuma di rumah aja. Oh jangan salah. Gitu. Jadi jangan pakai sunblock ketika kita mau ke tempat yang terang. Jangan. Jadi perawatan itu memang dilakukan sebelum ada keluhan. Bagusnya itu. Jadi minimal kita proteksi dulu aja dengan sunblock. Kemudian kalau memang cuaca lagi nggak bagus atau kulit lagi tidak bersahabat, misalkan kita dari hormon, dari makanan yang kurang bagus setiap bulannya, itu bikin kulit kita kering, itu adalah pelembab atau moisturizer. Yang paling gampang tuh itu aja. Itu aja sebetulnya ya. Iya. Gitu. Ya udah, sama ini dok ya. Katanya kalau kita mau tidur kulitnya harus dalam kondisi sangat bersih. Sangat bersih dan terhidrasi. Terhidrasi itu gimana? Terhidrasi itu pelembab. Pakai pelembab. Iya. Kalau serum atau krim-krim malam lainnya itu hanya pelengkap. Misalkan kalau ada keluhan atau segala macam, tapi yang terpenting adalah pada saat kita tidur itu bersih dan lembab. Gitu. Terus katanya satu lagi dok, katanya kalau cari sabun muka tuh yang sabun bayi ya, bagusnya. Kalau dia bukan dari belum sempat ke klinik ke dokter atau gimana gitu. Ada nggak? Benar nggak itu? Belum tentu sih. Belum tentu juga ya. Kalau orang yang sensitif, boleh bisa dianjurkan dengan sabun bayi dengan ingredients yang paling minim. Tapi kalau kita dengan aktivitas seperti ini ya, kalau kita make up atau harus di outdoor segala macam, itu tidak bisa mumpuni untuk membersihkan. Gitu. Jadi tergantung dari pekerjaan, tergantung dari aktivitas, sama kondisi kulitnya. Pasti banyak yang mau nanya. Kalau mau ketemu dokter Ima di mana? Aku di Beavers Clinic. Di mana tuh dok? Di Teluk, Jalan Walter Monginsidi. Beavers Clinic ya? Setiap hari di situ dok? Aku ada jadwalnya. Jadwalnya sharing sama teman. Gitu. Nah, kalau mau ketemu dokter Ima bisa konsultasi langsung. Sekalian mau supaya perawatan wajah dan lain-lain bisa langsung ke Beavers. Beavers tulisannya gimana? Beavers, B-V-E-R-Z. Emang agak sulit sih. Ya begitulah ya, daya jual klinik itu harus ada karakteristik masing-masing. Bikin penasaran ya. Iya benar. Tapi gimana caranya ketika pasien datang mau datang lagi gitu kan? Puas dengan pelayanan dan lain-lainnya. Yang kami tangkap adalah pelayanan itu kalau klinik saya ya, pelayanan itu seperti sahabat. Jadi pasien itu seperti sahabat. Terkadang itu kami melayani konsul pasien itu sampai 1 jam. Kenapa?
Karena ya itu tadi. Iya. Bahkan pasien ada yang curhat di bed tindakan juga banyak. Okay. Jadi kalau klinik saya khususnya kami melayani pasien itu seperti sahabat. Bersahabat, jadi boleh curhat, gitu. Jangan sungkan-sungkan untuk keluh kesah apa ya. Kenapa seperti itu? Karena kami akan memberikan kepercayaan kepada mereka, makanya mereka mau balik lagi. Orang bilang saya cocok dengan dokter A. Oke. Nah itu begitu. Jadi kalau kita datang ke klinik itu boleh pilih saya pengen ke dokter ini. Boleh. Oh, gitu. Makanya disitulah kita ada schedule via WA, ya. Hari ini dokter A masuk atau tidak, saya gitu. mau dibuatkan schedule gitu. Oh gitu. Oke deh. Dokter, mudah-mudahan obrolan kita ini menjadi apa ya? Membuka mindset dari saudara-saudara kita perempuan kita di luar sana tentang gimana caranya supaya tetap cantik tapi dengan cara yang sehat gitu. Iya. Gimana kalau yang langganan klinik-klinik harus tahu dulu cara memilih klinik yang benar, tahu dulu apa tuh namanya, apa yang kita butuhkan, apa yang dibutuhkan gitu, sama track record dari klinik itu juga kan ya? Iya, benar. Oke ya pemirsa, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Makasih Dokter Ima. Terima kasih juga, makasih banget. Iya. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita mau berjumpa lagi nih dalam program Tanya Dokter berikutnya. Belum tahu nih dokter siapa lagi berikutnya. Mudah-mudahan ketemu lagi nanti. Mutar lagi ketemu sama Dokter Ima lagi ya. Iya, dengan judul yang baru. Dengan judul yang berbeda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih.